Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Insyaallah malam ini kita melanjutkan kembali bahasan kita membahas kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah bersama guru kita bersama Ustaz Deni Zamzami hafizahullah taala. Insyaallah malam ini masuk ke poin ke 121. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaj'ala hadzal darsa mubarakan nafi'an wa ayyuthabbitana 'alal haqq wa yahdiyana lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnih wa yaj'ala ma nasma'uhu khalisan liwajhihil karim wa yanfa'ana bihi fid dunya wal akhirah innahu sami'un qarib mujibud du'a. Wa la nastami'u ila syarihil mubarak 'alal ustad falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Baik, ikhwan sekalian, kita lanjutkan setelah pada minggu kemarin kita membahas beberapa bagian di kitab Aqidah At-Tahawiyah ini, ya. Kemarin kita membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala ini akan mengijabah seluruh doa-doa, ya, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memenuhi seluruh kebutuhan, ya. Dan tidak ada yang bisa memiliki Allah, akan tetapi segala sesuatu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manusia tidak bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Kemudian tidak ada makhluk, ya, yang mampu berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang kafir, ya, orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang syirik, ya, mereka selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak mengakuinya, mereka mengingkarinya, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu dari makhluk ini, baik dari kalangan malaikat, bangsa jin, manusia, hewan, dan benda-benda yang lain, ya, itu merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata, walaupun hanya kerdipan mata, ya, bahkan di bawah itu. Semuanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang merasa tidak membutuhkan Allah walaupun sekejap mata, ya, walaupun tarfatu ain, hanya kedipan mata, maka sungguh telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk nanti orang-orang yang akan mendapatkan kehinaan. Kemudian Malik mengatakan, wah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Dan Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat marah dan ridha, ya. Tapi la ka ahadin minal wara,
Tapi sifat ghadab, ya, marahnya Allah dan ridhonya Allah tidak seperti seorang pun dari makhluk, ya. Nah, dalam bagian ini mu'allif rahimahullah taala Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, ini mereka beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ghadab dan sifat ridha. Nah, sifat ghadab, sifat marah, dan sifat ridhanya Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari eh, min sifatil fi'liyah. Ya, min sifatil fi'liyati, bagian dari sifat-sifat fi'liyah, ya. Tapi marahnya Allah, ridhanya Allah, sukanya Allah tidak sama, tidak menyerupai, ya, seorang pun dari makhluk, ya, baik dari malaikat, dari bangsa jin, dari bangsa setan, manusia, hewan, ya, itu. Jadi tidak sama, tidak ada yang menyerupai eh, seorang pun dari makhluk, ya. Nah, binatang punya rasa suka, binatang punya, punya rasa marah beda, punya. Akan tetapi binatang, sukanya binatang dengan marahnya binatang berbeda dengan suka dan marahnya manusia, ya. Nah, ini begitu kan Allah SWT, ya, ini tidak bisa disamakan dengan makhluk, ya. Akan tetapi ditetapkan Allah memiliki sifat ghadab dan sifat ridha, ya. Tapi sifat ghadab dan ridhanya Allah ini berbeda dengan makhluk, ya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang seumpama, yang menyerupai Allah satu pun. Wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Nanti dalam pembahasan yang lebih lanjut bahwa sifat-sifat Allah itu kan terbagi kepada dua, ya. Pertama ada sifat zatiyah, yang kedua ada sifat fi'liyah. Ada sifat zatiyah, khabariyah, ya. Jadi sifat zat Allah yang sifatnya pengkabaran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat sama, ya, sifat basar, sifat kalam, sifat hayat, sifat kodrah, sifat iradah, ya, itu. Sifat kudus, ya. Ya, ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat al-ulu. Nah, sifat-sifat Allah baik yang zatiyah maupun zatiyah dan fi'liyah. Sifat fi'liyah ini ya, seperti ridha, seperti ghadab, ya, eh, seperti mencintai, ya, ya. Misalnya innallaha yuhibbul muhsinin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang eh, berbuat kebaikan, ya. Nah, dalam hal ini sifat fi'liyah ini adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah, ya. Keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ikhtiyar,
ya sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berkaitan dengan masyiah dan ikhtiar. Maksud ikhtiar sini bukan usaha ya, tapi pilihan Allah ya. Allah mau apa ya, itu tergantung dengan bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat-sifat ya, termasuk sifat ghadab ya, termasuk sifat apa? Sifat ridha. Ini berkaitan dengan masyiah, kehendak dan ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sifat zatiyah terbagi dua. Pertama ada sifat qa'imatun binafsiha. Jadi sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada sifat uh, ma'ani ya, yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sifat zat ya, yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, misalnya sifat wajah, sifat tangan, yad, kemudian sifat eh, qadam atau telapak kaki. Nah, itu sifat-sifat yang sifatnya zatiyah khabariyah ya. Nah, adapun sifat yang zatiyah eh, qaimatun binafsiha, maaf, sifat zatiyah sifat ma'ani qaimatun bizat ya. Sifat ma'ani yang melekat pada zat Allah adalah sifat seperti ilmu, hayat, kudrah ya. Ya, itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian ikhwan sekalian, adapun sifat af'al atau sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan masyiah dan kehendak Allah ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha ya, sifat ghadab, marah, sifat mencintai, sifat membenci ya, sifat al-wilayah atau menyayangi ya. Nah, itu semuanya sifat-sifat yang fi'liyah, perbuatan yang berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak. Dan banyak ayat yang menyatakan Allah memiliki sifat fi'liyah ya. Sifat fi'liyah contoh misalnya radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha pada Allah. Ini kan sifat. Allah ridha ya. Allah ridha kepada para sahabat kaum muslimin yang berjumpa dan menyertai Rasulullah SAW. Allah ridha pada mereka. Ia menunjukkan Allah memberikan sifat ridha. Ya. Atau di ayat yang ini. Laqad radhiyallahu, sungguh Allah telah meridai anil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, iz yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka orang-orang mukmin ini membaiat kepadamu di bawah pohon. Karena ayat ini turun pada sulhu Hudaybiyah ya, atau perjanjian damai antara orang-orang musyrik Mekah dengan kaum muslimin yang ada di Madinah ya. Mereka melakukan sulhu, melakukan perdamaian, dan kaum muslimin saat itu
berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjanji setia kepada Nabi SAW di bawah pohon, ya, sebenarnya Syajaratul Ridwan, ya. Maka di sini Allah SWT menyatakan Allah telah ridho, ya, kepada orang-orang mukmin. Begitupun Allah SWT tersifat dengan sifat ghadab, marah. Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul kiradata wal khanazir wa 'abadata. Orang yang telah Allah laknat dan orang yang telah Allah murkai, nah, maka ini menunjukkan Allah memiliki sifat ghadab, murka, ya. Di ayat yang lain, wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Dan Allah telah memurkainya, memurkai atasnya dan melaknatnya. Ya, gitu. Atau misalnya ayat lain, duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Ya, ditimpakan kemiskinan dan kehinaan. Hinaan dan kemiskinan atas mereka orang-orang Bani Israel, ya, yang membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Waba'u bighadabi min Allah, dan mereka kembali, ya, dengan kemurkaan dari Allah, ya. Menunjukkan ayat ini Allah memiliki sifat ghadab, ya, ya. Kemudian misalnya Allah memiliki sifat mencintai. Ya. Allah berfirman, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, maka ini ayat ini menjelaskan tentang uh, Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat apa? Sifat ghadab, ridha, ya, memiliki sifat cinta, kai, ya, dan sebagainya. Itu. Nah, dalam hal ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini terpecah, ya, kepada beberapa firqah. Pertama ada Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mazhab Ahlus Sunnah atau mazhab Salaf dan semua para ulama yang sejalan dengan mereka isbatus sifat zat, ya, menetapkan sifat-sifat zat. Zat Allah SWT, zatiyah, qabariyah, seperti mendengar, melihat, berbicara, ya. Begitupun menetapkan sifat-sifat af'al, seperti Allah. Jadi al-ghadab, ya, membenci, ar-ridha, menyukai, ya. Al-hubbu, mencintai, al-bughdu, dan membenci. Gitu. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang makbul, yang tentu allati yaliku bijalalihi wa azamatihi, yang sesuai dengan keagungan
yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanpa mentaktil, menghilangkan, tanpa mentasbih, me- apa, menyerupakan, ya, alam Allah seperti ucapan si Anu, itu misalnya si Fulan, itu tasbih, ya. Di mana ada yang diserupakan, ada yang menyerupakan, gitu. Tidak juga yang tamsil. Tamsil itu mengumpamakan, tamsil itu membagaimanakan, tamsil itu mereka-reka, menggambarkan, mengilustrasikan. Ya. Oh, pendengaran Allah itu ini, gitu. Diilustrasikan, digambarkan, di kaif, ya. Nah, ini termasuk eh, apa? Ada yang melakukan yang keluar dari mazhab salaf ini sudah bukan ahlus sunnah dalam sifat-sifat Allah SWT. Kemudian yang kedua ada mazhab ahlut ta'lil, ta'til, ya, kan ahlut ta'lil. Ahlut ta'lil, ya. Ta'lil itu mengosongkan, ta'lil itu menghilangkan. Maksudnya mereka ini menafikan, menghilangkan semua sifat-sifat Allah SWT dari zat Allah, baik sifat-sifat zat maupun sifat af'al, ya. Nah, mereka diwakili oleh kaum Mu'tazilah dan Qadariyah, ya, serta Jahmiyah, ya. Mereka beralasan bahwa sifat-sifat Allah itu adalah ini hal baru yang terjadi, yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan sifat itu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tersifat dengan itu, tidak. Nah, syubhat mereka itu kaum Mu'tazilah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ini tersifati dengan sifat-sifat zatiyah maupun fi'liyah, ya, maka ini sifat itu kan eh, apa, pasti punya tempat, ya, pasti punya punya tempat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ini maha suci dari eh, dari tempat, dari membutuhkan tempat, gitu. Kalau misalnya mereka beranggapan Allah memiliki sifat zat ya khabariyah, wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, atau tangan, tabarakalladzi biyadihil mulk, dan sebagainya, ya. Kalau itu kan wajah, tangan, eh, telapak kaki, itu kan sifat-sifat yang materi, ya. Sifatnya materi yang membutuhkan tempat, posisi, gitu logika mereka. Berarti itu adalah makhluk, ya. Dan makhluk ini hal yang baru yang terpisah dari Allah SWT. Ya. Nah, tentu ini perlu diluruskan.
ya, bahwa sifat-sifat af'al, sifat-sifat fi'liyah, ini bukan sifat yang a'rad, yang baru terjadi, ya. Akan tetapi, ini kita wajib menjelaskan bahwa sifat-sifat fi'liyah itu terkait dengan iradah, terkait dengan sifat masyiah, kehendak Allah SWT. Gitu. Misalnya Allah bisa meridhai, eh, menyukai orang-orang yang beriman, orang-orang soleh misalnya, yang berbuat baik. Nah itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala ketika melihat ada orang yang berbuat kebaikan, ya, Allah mencintai. Kemudian ada yang ketiga, mazhab Kulabiyah dan Asy'ariyah terkait dengan sifat uh, af'al, ya. Karena ini Kulabiyah dan Asy'ariyah ini anak dari kaum Mu'tazilah pemikirannya, maka mereka masih terpengaruh. Ya. Di mana sifat-sifat af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini diciptakan, makhluqatun muhdatsatun, diciptakan dan baru, yang terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berkata bahwa Allah tidak disifati dengan sesuatu sifat yang berkaitan dengan misalnya kudrah, iradah Allah. Ya. Allah tidak sifati sifat-sifat perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan masyiah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini sesuatu pendapat yang clear. Baik. Saya paham ya? Halo? Insyaallah Ini Ustaz. bisa, ya, bisa ya? Baik. Kemudian mu'allif mengatakan wa nuhibbu ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Dan kita menyukai, mencintai kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Tapi kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintai, menyukai salah seorang dari kalangan para sahabat. Wala nab eh, wala natabarra'u min ahadin minhum wa nabghadu min man yubghiduhum wa bighairil khairi yazkuruhum wa la nazkuruhum illa bi khair. Dan kita tidak berlepas diri dari seorang pun di kalangan para sahabat. Dan kita marah, wanat godo, dan kita benci, kita marah kepada orang yang membenci
kepada para sahabat. Dan wabighairil khairi yazkuruhum, dan tanpa adanya kebaikan dia menyebutkan para sahabat. Wala nazkuruhum illa bi khair, dan kita tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Nah, dalam hal ini bagian ini adalah bagian tentang uh, para sahabat, ya. Di mana mu'alif mengatakan di sini, ya, bahwa wa nuhibbu ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai kepada para sahabat. Tapi wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Tapi kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Nah, ini diantara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat, ya. Bahwa Ahlus Sunnah ini mencintai para sahabat, ya, membela para sahabat seluruhnya, ya, gitu. Ahlus Sunnah menetapkan bahwa para sahabat berhak untuk dicintai, ya. Nah, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi tidak meremehkan para sahabat, tapi juga tidak la yagluna wala yafrutun. Jadi ahlu sunnah tidak berlebih-lebihan. Tidak sampai menganggap para sahabat sejajar dengan Rasulullah SAW. Menetapkan bagi para sahabat itu sifat-sifat kenabian, itu misalnya, ya. Tidak juga, ya. Misalnya maksum, tidak punya dosa, ya. Kemudian bahwa mereka misalnya orang-orang yang suci, ya, bahwa mereka orang-orang yang uh, apa memiliki mukjizat dan sebagainya. Jadi tidak berlebih-lebihan dalam mencintai sahabat, tidak uh, melebihi batas, ya, dalam mencintai sahabat. Tapi juga kita harus mencintai mereka. Nah, kenapa? Nah, bagian ini adalah sebagai bantahan terhadap orang-orang Rafidhah yang suka mencaci maki, menghina, bahkan melaknat, mengkafirkan para sahabat. Sehingga menurut orang-orang Rafidhah bahwa para sahabat ini penjahat semua. Mereka haus kekuasaan, mereka menyingkirkan Ahlul Bait, ya, mereka membunuh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Karbala, dan
sebagainya sehingga mereka sangat membenci akan para sahabat. Nah, siapa para sahabat? Sahabat itu dari kata suhbah. Suhbah itu adalah menyertai. Kan dari kata sahabat itu menjadi bahasa yang masuk ya dan diakui oleh eh, bangsa kita. Sahabat yang berasal dari kata sahiba yashabu suhban suhbatan. Sahabatan. Artinya yang menyertai, yang mengiringi, ya, yang membersamai. Gitu. Jadi orang-orang yang membersamai seseorang yang selalu mempelajari, yang selalu ikut, ya, seperti sahabat secara bahasa. Nah, dalam hal ini para sahabat adalah eh, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa yang disebut dengan sahabat ada man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyan urfiyan dengan pertemuan yang secara adat disebut pertemuan. Itu disebut sahabat. Kemudian mereka beriman kepada Nabi, ya. Wa mata musliman dan dia meninggal di atas Islam. Maka dari definisi ini, orang yang berjumpa dengan Nabi, yang disebut perjumpaan dengan Nabi, maka sudah dikategorikan sahabat, berjumpa dengan Nabi. Tentu luqiyan orfian perjumpaannya yang secara huruf bahasa disebut pertemuan, bertemu, berjumpa, saling menatap wajah dan sebagainya. Maka ini dikatakan sahabat, ya, dikatakan sahabat, ya, gitu. Lalu batasan berikutnya adalah dia beriman, dia beriman kepada Rasulullah SAW, dia masuk Islam, beriman, ya, dan meninggal dalam keadaan muslim. Maka kalau ada orang yang hanya ya melihat Nabi, ya, melihat Nabi saja, itu, misalnya hanya sambil lewat, itu tidak dikatakan sahabat, tidak dikatakan sahabat, ya, tidak dikatakan sahabat. Tapi yang melihat Nabi, berjumpa Nabi, yang bertatap muka dengan Nabi, ya, maka itu dikatakan sahabat. Kemudian eh, yang kedua, orang itu harus beriman. Jadi dia berjumpa dengan Nabi dan harus beriman kepada Nabi. Maka jika ada orang yang walaupun berjumpa dengan Nabi, berhadapan dengan Nabi, tahu Nabi gitu ya, tapi tidak beriman, tidak dikatakan sahabat. Maka Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, ya, dan sebagainya itu tidak disebut sahabat, ya. Walaupun itu mereka kerabat Nabi, walaupun berjumpa dengan Nabi, ya,
pasti bertemu dengan Nabi, pasti tahu mengetahui Nabi dan Nabi mengetahui mereka, tidak dikatakan sahabat karena tidak beriman. Kemudian kalau ada yang meninggal dunia, mereka beriman, beramal soleh tentu, lalu mati dalam keadaan Islam. Maka kalau matinya bukan dalam keadaan Islam, ya, misalnya murtad, maka itu tidak disebut sahabat, ya. Seperti eh, suaminya Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan, putrinya Abu Sufyan. Ketika hijrah ke mana? Ethiopia, maka dia masuk agama Nasrani, murtad dari Islam menjadi Nasrani. Maka tidak dikatakan sahabat. Kemudian, bagaimana kalau ada orang beriman, beramal soleh, tapi dia sezaman dengan Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka tidak disebut sahabat, akan disebutnya muhadrom, ya, atau muhadromun, ya, atau muhadromun. Ini tidak disebut sahabat karena dia tidak berjumpa dengan Nabi, ya, tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka tidak dikatakan apa? Sahabat. Nah, kaum Rafidhalah ini mereka sangat membenci sahabat, sangat-sangat membenci bahkan melaknat ya, para sahabat ya gitu. Tapi mereka sangat mengagungkan, imamkan kepada Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya dari Al Hasan wal Husain ya. Itu sangat diagungkan. Jadi sahabatnya di satu sisi diinjak, ya dihinakan, dilaknat, dikafirkan bahkan. Tapi satu sisi ada yang diangkat. Ahlul Bait Rasulullah. Ini kalau dalam politik disebutnya jurus belah bambu ya. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Nah, pada dasarnya kalau ada orang yang membenci sahabat, maka dia sama dengan tidak beriman terhadap uh, Nabi SAW. Tidak beriman terhadap Al-Quran. Mengapa? Karena sahabat inilah yang berjasa besar terhadap estafet dakwah Islam. Ya, itu. Di mana Al-Quran dibukukan di zaman sahabat, kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian bacaan penyeragaman bahasa bacaan ya di Utsman oleh Utsman yang terkenal dengan Mushaf Utsmani. Hadis-hadis juga berasal dari sahabat, semuanya harus melalui tangga sahabat. Ketika tabi'in harus meriwayatkan dari sahabat. Kalau ada tabi'in langsung ke Nabi SAW, maka itu tidak dikatakan hadis yang mutasil, yang bersambung. Ya. Maka ketika sahabatnya oh, benci, ya sahabatnya ini dihinakan, sahabatnya dilaknat, sahabatnya dikafirkan, dimurtadkan, maka dia berarti menolak Al-Quran, berarti dia menolak hadis. Ya, kalau sudah menolak hadis, menolak Al-Quran, ya selesai, orang itu bukan Islam. Gitu.
Itu bukan Islam. Maka biasanya kalau sudah ada kebencian terhadap sahabat, mereka akan meragukan hadis Nabi. Mereka akan tidak mempercayai Al-Quran. Kalau tidak percaya, tidak iman pada Al-Quran, tidak percaya pada hadis Nabi, udah selesai. Itu bukan Islam. Kalau biasanya dimasukin ajaran-ajaran mereka. Ya. Nah, tentu para sahabat ini manusia biasa. Ya, para sahabat tidak bukan makhluk suci, ya, bukan orang yang terbebas dari dosa. Ya, di antara mereka ada yang soleh, di antara mereka ada yang berbuat maksiat biasa. Mereka ada yang berbuat dosa, di antara mereka ada yang berzina, di antara mereka ada yang mabuk. Ya, jadi para sahabat tidak satu satu keadaan. Ya, di antara mereka ada yang berbuat maksiat. Ya. Nah, maka kita tidak berlebihan terhadap para sahabat. Ya, tidak mengagungkan para sahabat. Tapi wajib kita mencintai kepada mereka karena mereka adalah estafet dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada Khawarij yang berpendapat bahwa ya, ini lawan dari Rasulullah. Di mana Khawarij ini membenci Ahlul Bait. Kalau Rasulullah kan mengangkat, mencintai, memuja, ya, bahkan mengagungkan Ahlul Bait Nabi dari Ali bin Abi Thalib. Kalau Khawarij tidak. Mereka ini membenci kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Maka sebutnya kaum nawasib. Ya. Mereka membenci atau memberikan yang buruk, yang melarang buruk kepada keturunan Nabi dari jalur Ali dengan sebutan nawasib. Itu. Kenapa mereka mengangkat permusuhan terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa seperti itu? Kayaknya Kak Khawarij kan keluar asalnya pengikut Ali, ya, pengikut Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertahkim dengan Muawiyah, ya, dengan dua juru damai. Dari Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari kubu Muawiyah adalah ada juru damai namanya Abdullah bin Amr bin As. Ya. Terjadi tahkim, arbitras atau terjadi sulh, perdamaian, akan menghentikan peperangan. Nah, Khawarij tidak suka, ya. Mereka membenci Ali. Nah, mereka harusnya Ali melanjutkan peperangan sampai eh, dilihat endingnya, dilihat akhirnya siapa yang menang. Gitu. Maka kalau ini Ahlus Sunnah itu pertengahan, ya, pertengahan. Di mana Ahlus Sunnah mencintai para sahabat, ya. Ya, Sunnah membela para sahabat. Baik sahabat dari kalangan Ahlul Bait maupun sahabat bukan dari keluarga Rasulullah SAW, ya. Dan Sunnah menetapkan posisi para sahabat pada posisinya. Jadi memposisikan pada kondisinya, ya, gitu. Tentu dengan adil, ya, dengan adil, dengan proporsional, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan fanatik, ya, apalagi mengkultuskan, tidak. Maka kita mesti mencintai para sahabat, tapi tidak boleh berlebihan dan melebihi batas. Ya.
Tidak seperti kaum Rafidhah yang berlebihan terhadap Ahlul Bait dan Khawarij yang berlebihan membenci Ahlul Bait ya. Kalau Rafidhah berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait. Jadi dua kutub ekstrim ini paling sunnah ada di tengah. Gitu. Kemudian Malik itu mengatakan uh, dalam mencintai mereka ini wala natabarra'u minhum min ahadi minhum dan kita tidak berlepas diri dari seorang pun dari para sahabat ya. Dan kita membenci orang yang membenci para sahabat dan dengan tanpa kebaikan kita menyebutkan mereka dan tidak kita menyebutkan para sahabat kecuali dengan kebaikan ya. Kenapa? Ya, ini tidak seperti kaum Rafidhah yang suka mengungkit-ungkit atau menyebutkan keburukan-keburukan di antara para sahabat. Karena para sahabat sudah meninggal dunia. Ya. Para sahabat sudah meninggal dunia. Orang yang sudah selesai tugasnya hidup di dunia, maka kan kita dianjurkan untuk menyebutkan mereka kecuali dengan kebaikannya dan menutupi keburukannya. Ya, gitu. Ya. Begitupun pada kaum muslimin yang lain ya. Jika mereka sudah wafat, tidak boleh kita menyebutkan keburukannya ya. Apalagi disebarkan aibnya karena mereka sudah selesai kehidupannya di dunia ini. Tugasnya di dunia sudah selesai. Itu para sahabat ya. Maka kita sebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan tidak perlu menceritakan keburukan mereka. Ya, itu. Nah, mencintai para sahabat ini adalah mencintai karena agama. Ya. Karena mencintai para sahabat dan mencintai kaum mukminin ya, dan tentu para sahabat lebih didahulukan untuk cintai karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Kemudian para sahabatnya dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Pak Nabi ini mencintai para sahabatnya. Maka kita juga harus mencintai para sahabat. Nabi juga mencintai, masa kita membenci gitu. Yang dia luar nurul, ya. Yang di luar nalar. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini orang yang membenci para sahabat ini ada sifat-sifat kemunafikan. Ya. Jadi mencintai para sahabat adalah iman dan karena keihsanan. Tapi membenci para sahabat ini kenifakan, kemunafikan dan bahkan bisa mengarah kepada kekufuran. Ya. Di sini Malik mengatakan wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun dan membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan dan tughyan melebihi batas. Gitu. Mencintai para sahabat dinun wa imanun wa ihsan. Ini berdasarkan agama, berdasarkan dan keimanan dan ihsan. Ya.
Oleh karena itu dalam hal ini ya eh, Sunnah menetapkan bahwa mencintai para sahabat bagian dari keimanan. Banyak pujian-pujian Allah SWT kepada para sahabat. Ya. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Di surat Al-Fath ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang bersamanya siapa? Ini sahabat. Asyiddau 'alal kuffar, sangat tegas terhadap orang-orang kufar. Dan ruhamau bainahum, saling mencintai di antara mereka. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ciri-ciri mereka dalam wajahnya ada bekas-bekas sujud. Allah SWT sendiri memuji ya para sahabat itu. Kemudian di surat At-Taubah 100 Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim." Orang-orang yang terdahulu ya, orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah telah ridho atas mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Dan Allah menyediakan untuk mereka eh, jannatin tajri tahtahal anhar, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Ya, Allah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya berbagai sungai. Khalidina fiha abadan. Ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Nah itu ayat ini memberikan pujian Allah SWT terhadap orang-orang yang pertama kali beriman dari kalangan muhajirin dan ansar. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabat. Wallazi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan kalian suka mencaci maki para sahabatku. Demi yang nyawaku berada di tangannya, seandainya salah seorang kalian menginfakkan ya seperti gunung Uhud. Ya, gunung Uhud bukan terbuat dari mana? Buahkan batu ya. Tapi jika seseorang punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan, ya, diinfakkan nih. Gunung Uhud besar tuh, ya, entah berapa ratus atau ribuan eh, ton, ya. Maka kata Nabi, ma balago mudda ahadihim wala nasib. Ya. Itu kalau kita punya emas seberat sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan di jalan Allah. Ternyata tidak akan menyamai satu mud di antara para sahabat, bahkan setelahnya juga tidak akan sampai. Tidak sebanding. Nah, kenapa? Ya, karena para sahabat itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkorban demi apa? Demi Allah dan Rasulnya. Ya, di tengah manusia membenci Nabi dan Rasul. Nah, ini jangan ya.
Tapi sudah jam 9 nih mas kalian. Kalau ada pertanyaan, Terus, Ikhwan, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Masih tersisa 2 menit, insya Allah. Nah, kayaknya sudah paham ya. nah, Ustaz, insya Allah. Ya, Baik, baik. Ustaz. Kajian Ya, kita sampai sini aja. Silakan topik untuk nah, menutupnya ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama lagi malam ini dan akhirnya kita sampai di penghujung waktu pelajaran malam ini. Nashkurukum ala khudurikum wa khasatan ala ustaz, jazakumullah khairan. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan kita keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu. Kita tutup pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, nah, Ustaz. Baik. Nah, Ustaz dinukum. Ana live dulu ya. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya.